Kisah Samsuddin Al-Mashri dan Nuruddin Al-Basri. Baginda Ja'far memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di Mesir hiduplah seorang sultan yang sangat adil lagi baik budi. Sultan itu memiliki seorang menteri yang sangat cerdas dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Usia menteri yang bijak, Bestari itu sudah sangat tua, dan dia memiliki dua orang putra. Yang sulung bernama Samsuddin, sedangkan adiknya bernama Nuruddin. Kebetulan Nuruddin yang usianya lebih muda memiliki budi pekerti yang luhur dan rupa yang lebih tampan dibandingkan kakaknya Samsuddin. Ketampanan Nuruddin telah termasyhur ke seantero negeri, karena memang tak ada pemuda lain yang mampu mengalahkan ketampanannya. Bahkan tak jarang ada saja orang yang sengaja datang jauh-jauh ke Mesir hanya untuk melihat ketampanan Nuruddin. Singkat cerita, wafatlah orang tua kedua kakak berarti ini. Bukan main mendalamnya duka Baginda Sultan karena kehilangan seorang menterinya yang terbaik. Baginda segera memanggil Samsuddin dan Nuruddin ke istana untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Baginda Sultan berkata kepada kedua kakak beradik itu, "Mulai saat ini kalian kuangkat menjadi menteri untuk menggantikan kedudukan ayah kalian." Ketika mendengar ucapan Sultan itu, Samsuddin dan Nuruddin merasa amat gembira. Dan setelah bersujud untuk menghormat di hadapan Sultan, mereka pun pulang untuk kembali melanjutkan masa berkabung atas wafatnya ayahanda mereka hingga genap waktu 1 bulan. Setelah masa berkabung usai, Samsuddin dan Nuruddin mulai menduduki jabatan mereka sebagai menteri. Kedua orang kakak beradik itu saling bantu-membantu dari menjalankan tugas mereka. Dan jika Sultan melakukan lawatan ke luar negeri, salah seorang dari mereka akan bertugas mendampingi Sultan secara bergiliran. Pada suatu malam, Sultan berencana akan berangkat ke luar negeri. Menurut rencana, Baginda akan berangkat pada pagi esoknya. Dalam perjalanan itu, yang bertugas mendampingi Sultan adalah Samsuddin. Pada malam itu, Samsuddin dan Nuruddin berbincang-bincang di dalam kediaman mereka. "Adikku, bagaimana jika kita menikah pada malam yang sama?" ujar Samsuddin kepada adiknya. "Baik, aku menyetujui usulan kakak itu," jawab Nuruddin. Lalu Samsuddin berkata lagi, "Adikku, kalau Allah berkenan, kita akan meminang 2 orang perempuan untuk kita peristri secara bersamaan. Kemudian kita akan menikahi dan menggauli mereka juga pada satu malam yang sama. Sehingga istri-istri kita itu akan melahirkan anak-anak kita pada hari yang sama. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan istriku akan melahirkan seorang anak perempuan. Jika doaku itu tergabul, kelak kita akan menikahkan anak-anak kita itu karena Allah mengizinkan sepasang sepupu untuk menikah." Tiba-tiba Nuruddin menyela, "Kakak, berapa mahar yang harus aku bayar oleh putraku untuk menikahi putri kakak?" "Aku akan meminta mahar dari putramu berupa uang 3.000 dinar, 3 buah taman dan 3 buah kebun. Tanpa semua mahar itu, pernikahan putra-putri kita kuanggap tidak sah," jawab Samsuddin. Mendengar ucapan itu, Nuruddin jengah. Dia berkata, "Mahar macam apa itu? Apakah kakak lupa bahwa kita berdua adalah 2 saudara berkandung? Dan bahkan kedudukan kita pun sama di hadapan Baginda Sultan. Seyogyanya kakak menghadiahkan putri kakak itu kepada putra secara cuma-cuma, tanpa mahar sepeser pun. Bukankah kakak kau tahu bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan? Dan lagi, bukankah anakku yang laki-laki? Jadi tidak sepantasnya kakak memperlakukan aku seperti orang yang suka berkata, 'Jika kau ingin mengambil milikku, maka ku naikkan harganya.' Karena seringkali orang meminta bantuan dari temannya hanya akan menerima jawaban,
Semua pertolongan ada biaya. Samsudin menyaut, rupanya kau memang orang yang tak tahu diuntung. Kau menganggap putramu lebih tinggi derajatnya dibandingkan putriku, dan ternyata kau juga orang pandir yang tak berbudi. Dengan mengatakan bahwa kedudukan kita sebagai menteri adalah sederajat, padahal jelas-jelas akulah yang telah mengajukan dirimu untuk menemaniku menduduki jabatan menteri, karena aku merasa kasihan pada dirimu. Dan lagi, tujuanku memintamu menjadi rekan kerjaku adalah agar kau dapat menjadi pembantuku. Terserah kau mau bilang apa. Namun, aku bersumpah demi Allah takkan menikahkan putriku dengan putramu, meskipun kau menawarkan mahar seberat tubuh putriku. Meluaplah amarah Nuruddin ketika mendengar ucapan kakaknya itu. Dengan nada tinggi ia berkata, aku pun takkan menikahkan putraku dengan anak perempuanmu. Samsudin tak mau kalah. Dia berkata, dan aku juga takkan pernah rela putramu menjadi suami putriku. Kalau saja malam ini aku tidak sedang sibuk mempersiapkan keberangkatanku dengan Sultan besok pagi, tentu aku akan memberimu pelajaran agar kau dapat mengambil sebuah contoh yang baik. Biarlah, terserah Allah saja, apakah nanti setelah aku kembali, aku akan memberimu pelajaran atau tidak. Semakin berkobarlah amarah Nuruddin ketika mendengar kata-kata Samsudin yang bernada mengejek itu. Dan setelah lelah bertengkar, kedua kakak beradik itu akhirnya tidur. Tidak seperti biasanya, dua kakak beradik itu tidur secara berjauhan. Keesokan harinya Sultan memulai perjalanannya. Tempat yang menjadi tujuan Sultan pertama kali adalah komplek piramid di Mesir. Baginda ditemani oleh Menteri Samsudin. Sementara itu Nuruddin yang menghabiskan malam dengan hati kesal setelah bangun dari tidurnya, segera mengambil sebuah kantung kecil dan kemudian diisi olehnya dengan beberapa keping emas. Semua ejekan kakaknya malam tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Nuruddin menyenandungkan sebuah syair. Pergilah, kau takkan temukan pengganti dari yang kau tinggal pergi. Bersungguh-sungguhlah, karena disitulah letak kenikmatan sejati. Orang yang cerdas lagi berbudi namun diam di tempat, takkan dapat kemuliaan. Jadi tinggalkan negerimu. Kulihat air yang menggenang akan jadi rusak jika ia mengalir jadi jernih. Jika menggenang jadi rusak jika purnama tak pernah terbenam. Takkan ada mata yang memperhatikannya setiap saat. Bahkan singa takkan dapat buruan jika tak ditinggalkan hutan. Dan anak panah takkan kena jika tak ditinggalkan busurnya. Di tempat asalnya, biji emas adalah debu. Ketika di hutan, bahkan gaharu tak lebih dari kayu. Jika seorang pergi lama, banyak kan mencarinya. Jika seorang diam saja, takkan naiklah kedudukannya. Setelah menyenandungkan syair tersebut, Nuruddin memerintahkan budak-budaknya untuk menyiapkan bagal yang mampu berlari cepat. Maka disiapkanlah seekor bagal yang sehat, lengkap dengan pelana yang berhias benang-benang emas, dengan sulaman India. Begitu mewahnya hiasan bagal itu, sehingga ia tampak seperti bagal pengantin. Nuruddin kemudian memerintahkan budaknya untuk melapisi pelana bagal itu dengan kain sutra dan permadani yang indah. Dan Nuruddin lalu menyelipkan kantung emas yang dibawanya di bawah permadani bagalnya itu. Setelah segala persiapan lengkap, Nuruddin berkata kepada para budaknya, aku akan pergi keluar kota menuju kota Kolyubia. Di kota itu aku akan menginap selama 3 malam. Dengan membawa bekal secukupnya, Nuruddin bergegas menaiki bagalnya dan meninggalkan Mesir. Waktu zuhur belum lagi lewat ketika Nuruddin telah tiba di kota Bilbis. Di kota itu Nuruddin turun dari bagalnya untuk beristirahat sejenak dan memakan bekal yang dibawanya. Dan sebelum melanjutkan perjalanannya, Nuruddin membeli makan dan minuman dengan emas yang dibawanya. Nuruddin meletakkan makanan dan minumannya
yang dibelinya itu di atas bagalnya sebagai bekal perjalanannya selanjutnya. Setelah menempuh perjalanan 2 hari 2 malam, Nuruddin tiba di kota Al-Quds. Di kota itu Nuruddin kembali beristirahat setelah memakan bekal yang dibawanya. Ia menggelar permadani dan meletakkan kantung berisi emas yang dibawanya di bawah kepalanya. Dengan perasaan kesal yang masih tak mau hilang, Nuruddin tertidur. Keesokan harinya Nuruddin kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini yang ditujuannya adalah kota Aleppo. Beberapa kedai tuak di kota itu disinggahinya, dan setelah menghabiskan waktu 3 hari di kota itu, Nuruddin melanjutkan perjalanannya. Bagaikan seorang musafir yang tersesat, Nuruddin terus mengarungi padang pasir hingga akhirnya pada suatu malam ia tiba di kota Basrah. Mungkin disebabkan rasa lelah yang dirasakannya, Nuruddin belum menyadari bahwa dia telah sampai di kota Basrah. Ia baru tahu bahwa dia telah tiba di kota besar itu ketika ia singgah di sebuah penginapan. Di penginapan itu dia menitipkan bagalnya kepada seorang penjaga pintu untuk dimasukkan ke dalam kandang. Kebetulan pada saat penjaga pintu itu menuntun bagal milik Nuruddin, salah seorang menteri yang tinggal di kota Basrah sedang duduk di jendela istananya. Dari jendela, sang menteri melihat seekor bagal yang dihiasi sangat mewah, dituntun oleh seorang penjaga pintu. Menteri itu menduga bagal itu ketentulah milik seorang menteri atau bahkan milik seorang raja. Rasa penasaran terus mengusik hati sang menteri, hingga akhirnya dia memerintahkan salah seorang budaknya untuk memanggil si penjaga pintu yang menuntun bagal mewah itu. Setelah si penjaga pintu itu tiba di hadapan sang menteri, menteri sudah lanjut usia itu pun bertanya kepada si penjaga, "Siapakah gerangan pemilik bagal yang kau tuntun itu?" "Tuanku, pemilik bagal yang hamba tuntun itu adalah seorang pemuda cerdas dan ia adalah seorang anak saudagar," jawab si penjaga pintu. Setelah mendengar penjelasan itu, sang menteri bergegas menaiki kudanya dan pergi untuk mendatangi penginapan tempat Nuruddin menginap. Mengetahui bahwa ada seorang menteri yang mengunjunginya, Nuruddin segera bangkit. Sang menteri pun turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada pemuda yang ditemuinya itu. Sang menteri lalu berkata kepada Nuruddin, "Anakku, dari mana asalmu dan apa tujuanmu ke kota ini?" Nuruddin menjawab, "Tuanku, aku berasal dari Mesir dan ayahku adalah seorang menteri. Namun beliau telah berpulang ke rahmatullah." Kemudian Nuruddin menuturkan semua kejadian yang dialaminya. Lalu dia berkata kepada sang menteri, "Oleh sebab itulah, Tuan, aku bertekad untuk tidak akan kembali ke Mesir sebelum aku mengunjungi seluruh kota di pelosok-pelosok negeri." Setelah mendengar penjelasan Nuruddin, sang menteri berkata, "Wahai anakku yang baik, janganlah kau peturutkan hawa nafsumu, karena ia akan menghempaskanmu ke dalam jurang kehancuran. Sesungguhnya banyak negeri telah hancur, dan aku khawatir kalau kau menjadi korban zamannya." Sang menteri kemudian meminta Nuruddin untuk menaikkan bekal, karpet, dan permadani, beserta semua barang bawaannya ke atas bagalnya. Dan kemudian menteri itu mengajak Nuruddin ke rumahnya. Di rumah sang menteri, Nuruddin disambut dengan cara yang demikian baik. Menteri yang telah tua itu tampak begitu menghormati dan menyayangi Nuruddin. Sang menteri berkata kepada Nuruddin, "Wahai anakku, sungguh umurku telah senja, dan aku tidak kunjung dikaruniai oleh Allah dengan seorang putra. Meski dia telah menganugerahiku seorang putri yang sangat cantik. Kecantikannya mungkin setara dengan ketampananmu. Putriku yang cantik itu, saat ini aku merasakan bahwa aku benar-benar menyukai dirimu. Oleh sebab itu, aku akan mengajukan sebuah permintaan padamu. Apakah kau bersedia memperistri putriku itu? Jika kau bersedia,
aku akan segera menghadap Sultan untuk menyampaikan kepada Baginda bahwa sebenarnya engkau adalah keponakanku. Dan aku juga akan meminta Baginda Sultan untuk menunjukmu sebagai orang yang akan menggantikan kedudukanku ketika nanti aku tak dapat menunaikan tugasku lagi. Ketika Nuruddin mendengar apa yang diucapkan oleh Menteri Kota Basro itu, dia menjawab, "Baik Tuan, aku bersedia." Bukan main gembiranya sang menteri ketika mendengar bahwa permohonannya itu dikabulkan oleh Nuruddin. Menteri itu kemudian memerintahkan budak-budaknya untuk mempersiapkan jamuan serta menghias ruang pertemuan guna menyambut kedatangan para pembesar. Setelah segalanya siap, sang menteri mengundang para sahabat, pembesar, dan orang-orang kaya di Basroh untuk datang ke istananya. Di hadapan para undangan, sang menteri menyampaikan maksudnya mengundang mereka untuk datang ke tempat itu. Dia berkata, "Aku sebenarnya memiliki seorang saudara laki-laki yang menjadi menteri di Mesir. Saudaraku ini memiliki 2 orang putra, sedangkan aku, sebagaimana hadirin telah mahfun, memiliki seorang putri. Dulu saudaraku yang berada di Mesir itu pernah mewasiatkan kepadaku untuk menikahkan putriku dengan salah seorang putranya. Dan aku pun menyetujui permintaannya itu. Maka pemuda inilah salah seorang putra saudaraku itu yang telah dikirimnya ke kota ini untuk memenuhi permintaan ayahnya. Karena aku merasa cocok dengan pemuda yang baik ini, maka dengan ini aku menyatakan bahwa malam ini aku akan menikahi dia dengan putriku." Para hadirin menyetujui pilihan yang diambil sang menteri. Sambil menikmati hidangan, seluruh undangan memuji keputusan sang menteri yang mereka anggap memang sangat tepat. Dan setelah tenggelam dalam riuh rendah pesta, para undangan kembali pulang. Lain halnya dengan Nuruddin. Setelah pesta usai, sang menteri langsung meminta Nuruddin untuk mandi. Sang menteri juga memberikan sebuah pakaian yang sangat mewah kepada Nuruddin. Nuruddin mandi dengan begitu sempurnanya, lengkap dengan segala wewangian dan ramuan yang semakin menonjolkan ketampanannya. Seusai mandi, Nuruddin keluar dengan mengenakan pakaian mewah yang dihadiahkan oleh sang menteri. Nuruddin tampak bagai purnama yang cemerlang, dan dengan menunggang bagal kesayangannya, ia berangkat menuju istana sang menteri. Setibanya di istana kementerian, Nuruddin turun dari bagalnya dan langsung masuk untuk menemui sang menteri. Dan setelah ia bertemu dengan calon mertuanya itu, Nuruddin mencium tangannya dan kemudian duduk di sampingnya. 1 malam lagi telah berlalu, Syahrajat menghentikan kisah Nuruddin yang rupawan itu. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah,